apakah mungkin PK itu diajukan kembali? Mungkin, Pak. Asal tim pengacara dari Jessica pasti mempunyai novum atau bukti baru yang belum pernah diajukan sebelumnya pada saat persidangan. Menurut pandangan saya, itu memang harus dilakukan untuk mencari kebenaran dan keadilan secara material untuk Jessica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama-sama lagi di Bravo Iwan, Bravos Radio Indonesia. Kali ini suasananya hebat, baru, pastinya ya, friendly, dan tentu saja ini akan menjadi sesuatu yang berbeda dalam makna positif. Saya sudah bersama-sama dengan ibu-ibu yang luar biasa dan bapak-bapak yang luar biasa, dan ada tamu-tamu yang luar biasa satu persatu. Dari mana dulu ya? Ladies first atau gentlemen first? Hebat. Langsung aja dari Pak Greg Jako, seorang lawyer. Nah, apa kabar, Ya. Pak Greg? Baik, Pak Terima Iwan. kasih sudah berkenan datang. Ya, siap. Lawyer Iwan. berpengalaman yang luar biasa, juga sangat memperhatikan masalah-masalah sosial dan hukum, penegakan hukum maksud saya. Tepatnya di sebelah kanan saya adalah Ibu Rini, Ibu Christine Rini. Bu, apa kabar, Bu? Kabar baik. Kabar ya. baik. Udah apa siap Bu untuk ngobrol-ngobrol, Bu ya? Ngobrol lagi. Yang pasti datang dari Bogor juga tadi. Dari Iya, Bogor. betul. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu, Bu Iya. Rini. Dan Ibu Rosa, Ibu Maria Rosa, seorang yang luar biasa, menghabiskan banyak waktu beliau dalam karir ya Bu ya, dalam penegakan hukum dan sebetulnya pemerhati masalah sosial dan keadilan ya Bu ya. Apa kabar Bu? Terima kasih sudah datang Bu. Ibu datang dari Bogor. Bogor juga luar. Oh, ini tim Bogor nih, luar biasa. Jadi Anda ketahui Sobat Bravo, beliau-beliau yang mengikuti perkembangan kasus meninggalnya Mirna yang terjadi lebih dari 7 tahun yang lalu, dan kita ketahui Anda lebih tahu dari saya asumsikan bahwa Majelis Hakim telah memvonis Jessica Kumala Wongso bersalah atas perkara meninggalnya Mirna maksud saya, yang disebutkan dalam dakwaan meninggal karena diracun sianida dalam kopi. Jadi terkenal dengan istilah kopi sianida. Kali ini kita akan bahas sejauh mana sebenarnya perkembangan kasus dan peradilan ini. Kita ketahui bahwa tim pengacara Jessica, Pak Greg, Bu Rini, dan Bu Rosa itu mau mengajukan PK lagi. Iya. Nah, setelah Jessica menjalani hukuman selama 7 tahun, setelah vonis pada Oktober 2016. Nah, siapa dulu yang akan komentar nih? Apakah pada saat ini PK yang mau diajukan itu realistis atau bagaimana? Iya. Pak Greg atau Bu Rini? Bu Rini? Boleh. Iya, Bu Rini. Iya, terima kasih Pak Iwan. Jujur dalam hal ini memang saya tentu saja bukan pengacara Jessica atau pengacara korban Mirna sebagai. Tapi anggota Peradi dong. Oh iyalah. Oh anggota iya, nggak Peradi. mungkin nggak anggota kan. Dan Iya. memang saya hanya pengamat Oke. dari media yang ada, karena memang saya tidak menangani sama sekali. Cuman sebagai lawyer boleh dong kalau ikut-ikutan nimbrung ngobrol begitu ya. Jadi kalau yang saat ini saya dengar adalah tim pengacara dari Jessica akan mengajukan PK, Iya. di mana PK itu kan pernah diajukan dulu ya, sudah berkekuatan hukum. Iya. Dan saat ini sudah 7 tahun Jessica menjalani hukuman dan sudah di Pondok Bambu sekarang. Tapi tadi pertanyaannya adalah apakah realistis, apakah mungkin PK itu diajukan kembali? Betul. Kalau menurut saya mengikuti perkembangan hukum yang ada dan nanti literatur akan disampaikan Pak Greg, mungkin Pak, Mungkin ya. mungkin dong. Ada syaratnya nggak itu Bu? Asal tim pengacara dari Jessica pasti mempunyai novum atau bukti baru yang belum pernah diajukan sebelumnya pada saat persidangan. Oh sebentar Bu, catatannya pertama novum, Iya. bukti baru, Iya, dan keduanya belum pernah diajukan pada Betul. persidangan terdahulu. Betul dong. Oh, oke. Kalau sudah pernah pasti bukan hal yang baru, Iya. bukan bukti baru. Jadi novum itu harus sesuatu yang baru, tapi tidak ditemukan sekarang ya, tapi ditemukan pada saat Peristiwa tersebut terjadi dan belum pernah dijadikan bukti, dan itu bisa dijadikan
novum sebagai syarat pengajukan PK. Apakah kita bisa, Bu Rini, bisa saat ini, setidaknya saya mengasumsikan atau berpikir, kalau pihak pengacara Jessica sudah mau mengajukan PK, artinya di tangan mereka sudah ada novum itu, kira-kira? Harusnya begitu dong, Oh, tidak mungkin dong seorang pengacara, mereka kan punya integritas, punya Betul. profesional, punya kode etik juga tentu Iya, saja, mereka iya. pasti punya, dan itu tentu tidak diumbar ya, karena Oh, ini oke. kan namanya strategi. Iya. Jadi Itu biasa menurut- dalam ini, Bu, dalam Biasalah, beracara ya, biasalah. strategi pengacara. Biasalah, Oke. kalau mau ditanya mau mengajukan PK nggak? Iya, kami akan pikir-pikir, kami akan ajukan PK. Pasti Oke. mereka sudah punya sesuatu, Di tangan. sudah ada sesuatu. Oke. Gitu. Langsung Begitu ditanggapi menurut Pak Greg saya. dulu bagaimana Pak? Ya. Ada ini Pak. Saya kira yang disampaikan Analisis. oleh Bu Rini itu benar. Iya. Benar seperti itu. PK di atas PK dimungkinkan. PK di atas PK. Dimungkinkan. Ini kan pernah diajukan PK dan Betul. kemudian PK ini kan upaya hukum luar biasa. Iya. Terus kemudian pasca tahun 2013, Iya. jadi sejak Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 34 Iya. tahun 2013 untuk memungkinkan orang boleh mengajukan PK pidana Iya. lebih dari satu kali. Itu peraturan Mahkamah Mahkamah Bu? Konstitusi, ya itu yang kemudian membatalkan pasal 268 ayat 3 KUHP hukum Oh, acara. sekaligus Ya. membatalkan pasal Membatalkan. KUHP Ya. itu. Iya, yang Kitab sebelumnya Undang-Undang itu kan hanya Hukum boleh Acara. mengajukan satu kali. Sekali. Tapi kemudian dibuka ruang untuk boleh mengajukan PK lebih dari satu kali. Karena keadilan dan kebenaran ya secara material memang harus terus digali dalam kasus pidana. Itu alasan MK saat itu. Sehingga untuk mencari kebenaran material ya cari kebenaran material tidak boleh dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya. Maksudnya bahwa PK kan diajukan biasanya dalam tempo waktu 180 hari. Itu kan proses pengajuan. Tapi boleh diajukan, tidak boleh dibatasi dalam konteks untuk mencari kebenaran dan keadilan secara material. Jadi pengacaranya Jessica boleh melakukan itu. Yang boleh melakukan itu kan hanya terpidana dan ahli waris. Ya. Itu kan yang boleh melakukan itu. Ya, artinya bahwa Jessica boleh mengajukan itu melalui kuasa hukumnya, tapi jaksa kan tidak boleh. Jadi itulah yang kemudian dilakukan. Kami kira, ya menurut saya, menurut pandangan saya, itu memang harus dilakukan. Ya harus dilakukan untuk mencari kebenaran dan keadilan secara material untuk Jessica. Itu Dari boleh. sisi mereka ya. Dari sisi mereka. Dari sisi terdakwa atau ahli warisnya. Nah, sekarang Itu sudah syaratnya. terpidana. Dan sekarang ini status Terpidana. terpidana. Karena Dalam dia hal sedang terpidana. menjalankan. Ya, Sudah terpidana. kan sudah diputus tuh. Iya, karena sudah 7 tahun dia jalani kan Pak. Dia ya? sudah jalanin 7 tahun. Iya. Soal apa itu nanti novum yang kemudian sebagai bukti yang disampaikan oleh Bu Rini tadi, ada bukti baru, itu pasti itu adalah rahasianya pengacara lah ya, mereka akan ajukan itu. Tapi ruangan itu kemudian sudah terbuka buat mereka untuk mengajukan. Dan kalau saya lihat Pak Greg, kasus ini yang menyita begitu banyak perhatian publik Indonesia, Ya. menjadi semacam edukasi hukum tersendiri Pak ya, Ya. mengenai tahapan-tahapan peradilan yang masih yang ada berdasarkan undang-undang yang berlaku. Tadi juga Pak Greg sudah sebutkan ada peraturan dari MK yang tadi membuka putusan. ruang, Iya. putusan, Iya. membuka ruang untuk Membuka ruang untuk PK di atas PK kan itu Ya. tadi. Untuk boleh mengajukan PK khusus pidana ya, Khusus pidana. lebih dari satu kali itu boleh. Kalau perdata, tata usaha negara, Agama, pengadilan agama itu tidak. tidak boleh. Jadi ini khusus pidana, Khusus pidana. dibatasi Dibuka khusus ruang. pidana, Ah, iya. dibuka Karena ruang. Karena alasan untuk itu. membuka kebenaran Membuka material, kebenaran Pak Iwan. material tuh. Untuk menemukan kebenaran material. Iya. Oke, itu Kalaupun jelas di ya. dalam peraturan KUHP dulu kan dibatasin memang 180 hari sejak ditemukan bukti baru Iya. atau novum, itulah batas pengajuan PK. Tapi itu kan menjadi terbatas sekali, Iya, gitu iya, loh. Kalau harus dibatasin hari, jadi misalnya, oh ternyata ditemukan bukti baru, hitung 180 hari sejak ditemukan bukti baru, kita mengajukan PK. Oh gitu ya syaratnya Bu. Itu Begitu. cara menghitungnya juga. Itu undang-undang menulisnya begitu. Itu tertulis di undang-undang Iya. seperti itu. Iya. Oke. Tapi kan kemudian dengan tadi apa Putusan namanya MK. putusan MK tahun 2013 Iya. untuk kasus-kasus pidana ini kan bisa diajukan PK lebih dari satu kali. Oke. Ya. Ya. Bu, Pak Greg sebelum kembali ke Pak Greg dan Bu Rin lagi, saya satu pertanyaan kepada Bu Rosa dulu, Bu. Bu Rosa, Ibu kan lama sekali memperhatikan isu-isu mengenai keadilan, juga isu-isu kemanusiaan pada umumnya. Pertama Bu,
dalam pandangan seorang aktivis yang sebetulnya sangat involved menurut saya untuk isu tadi, Ibu Rosa melihat perkembangan peradilan Jessica sekarang ini seperti apa? Apakah memang dia layak mendapatkan perhatian warganet yang begitu menggebu-gebu dalam beberapa pekan terakhir ini, pasca atau setelah munculnya itu dokumenter Ice Cold di Netflix? Bagaimana, Bu? Kalau menurut saya, memang dia pantas pendapat. Untuk saya pribadi, saya mempunyai banyak anak yang saya tidak lahirkan, saya tidak kandung. Dan pikiran saya adalah yang pertama, kalau di Indonesia seorang Jessica bisa berakhir di penjara tanpa ya apa yang kita tahu sekarang, bagaimana dengan anak-anak saya? Apakah semua yang saya usahakan supaya mereka berpendidikan, supaya mereka mendapatkan cita-cita bisa terjun di masyarakat dengan baik, ataukah juga bisa saja berakhir di penjara tanpa salah mereka, atau mati muda? Dibunuh. Oh, jadi Ibu punya concern seperti itu karena Ibu mengasuh banyak anak-anak ini. Dan itu Di anak saya, panti yang Ibu pimpin ini ya, Kir. Di Bogor, Ibu ya. Jadi saya melihat concern Ibu itu punya alasan pertama langsung karena ada kepentingan tanda kutip Ibu terhadap anak-anak masa depannya. Betul. Artinya Ibu juga merasa berhak untuk memastikan penegakan hukum itu benar begitu. Ya, karena saya tentu saja tidak mau bahwa hidup saya juga sia-sia. Memang di Indonesia hanya mementingkan uang secara itu hanya berdasarkan uang. Nah, kemana anak saya nantinya? Gampang sekali mencari kambing hitam. Oh, dia nggak punya orang tua, ya dia aja yang disalahin. Masuklah penjara. Atau dia disukain orang kaya, matikan saja, kubur aja muda-muda. Dan itu yang saya nggak mau. Saya menangkap dalam pandangan Bu Rosa praktek penegakan hukum di Indonesia sejauh ini, setidaknya dalam pandangan Ibu yang saya tangkap, saya baca sangat miris begitu, Bu ya. Apakah Ibu punya bukti-bukti atau contoh-contoh peristiwa di mana menurut Ibu nggak pas dengan pandangan hukum Bu Rosa? Ya, seringkali saya merasa bahwa tanpa salah anak-anak saya itu dituduh. Oh iya? Nah, walaupun sekarang dan saya bukan untuk saya sendiri, saya berusaha menjadi anggota komite sekolah dan saya juga berjuang supaya mereka mendapatkan les balet, les apa supaya mereka mendapat lebih. Itu pun dapat kritik bahwa saya mendidik anak-anak seperti orang kaya apa, tapi sebetulnya maksud saya adalah mereka mempunyai hak yang sama. Karena bagi saya ya sama-sama makhluk Tuhan. Ya. Mereka diserahkan sama saya Tuhan sebagai hadiah. Jadi Ibu merasa punya kewajiban di sana untuk memastikan ke depan khususnya anak-anak asuh Ibu itu atau asuhan Ibu itu akan mendapat perlindungan hukum nantinya. Betul. Sebagaimana mestinya, layaknya sebagaimana warga negara lainnya. Ya. Seperti misalnya salah satu ini agak menyimpang beberapa tahun yang lalu, anak saya berpacaran dengan seorang yang mati terbunuh. Ya. Dan itu bereret-eret sampai berapa bulan. Iya. Ya. Anak saya bolak-balik dipanggil polisi, ya. Walaupun dia benar-benar tidak ada pada saat kejadian tidak ada. Oke. Tidak bersalah dan tidak terlibat sama sekali. Tidak, Tapi apakah khusus untuk kasus itu sudah selesai? Belum. belum selesai. Oh, Tapi iya? ditutup. Oh begitu. Katanya mau dibuka, tapi nggak jadi mau dibuka. Tapi kalau saya boleh tanya nih, maaf, anak Ibu itu akhirnya dipidana nggak atau di? Enggak. Oke. Akhirnya sih dia sekarang kuliah. Oke. Tidak dipidana, cuman direpotkan pada saat Oh. itu. Dan yang direpotkan seluruh panti. Iya. Oh begitu. Harus keluar masuk kantor polisi Bolak-balik dalam waktu panjang dipanggil begitu. dan berasa di semacam terteror toh Oh. secara psikologis ya, Ya. jadi beban. Jadi ini ada. Kebetulan saya dan Pak Greg waktu itu mendampinginya. Oh, ini cocok ini. Nah, ini ada realitas seperti ini. Kebetulan waktu sebelum itu ke Pak mendampingi. sebelum ke Bu Rini, Pak Greg, khusus terkait dengan kasus tadi, Pak Greg, apakah itu boleh kita sebut sebagai potret dari
kebanyakan Ya. proses peradilan di Indonesia Ya. atau penegakan hukum lah. Salah satu contoh lah. Itu ya salah satu kasus yang kemudian saat itu menjadi public interest case. Betul. Itu kasus menarik perhatian publik, tewasnya seorang anak SMK, salah Iya. satu SMK Iya. favorit di Bogor ya. Iya. Salah satu SMK favorit di Bogor, tewas dengan bukti yang juga kemudian sangat sangat nyata, CCTV yang hanya berjarak 5 meter sorot, dan itu dengan CCTV dengan resolusi yang tinggi saat itu, resolusi yang tinggi, dan kemudian di dalam CCTV dengan resolusi yang tinggi itu pernah ditampilkan di salah satu acara di televisi di sini juga, TV nasional. TV nasional ditampilkan juga, dan kemudian secara jelas menyorot pelakunya, tapi juga tidak bisa tertangkap sampai hari ini. Hampir setiap pergantian Kapolres Bogor Kota itu selalu menyatakan ke masyarakat akan mengungkap kasus ini. Iya, betul. Tapi sampai dengan hari ini Kapolres sudah berganti, bahkan Kapolres saat itu sudah meninggal, Iya. ya, sudah meninggal, dan sekarang sudah berganti Kapolres baru dan menyatakan bahwa akan mengungkap kasus ini, dibuka kembali. Ternyata juga sampai saat ini kasusnya juga tidak kunjung diungkap juga. Sudah berapa tahun ya Bu Pak ya? Itu dari 2019. Iya, saya ingat kasus ini sekarang Pak Greg 8 Burini, iya. Januari 2019 sampai saat ini. Iya. Belum ada 4 kejelasan. tahun Januari nanti. Januari sudah 2019 berarti 2024 Iya. nanti udah hampir Iya. mau 5 5 tahun. Iya. Ya. Wow. Ini ada katakanlah contoh-contoh proses penegakan hukum Iya. dan peradilan. Kita kembali lagi kepada kasus yang menimpa almarhumah Mirna dan terpidana Jessica yang sudah menjalani 7 tahun dari vonis 20 tahun yang ditetapkan oleh majelis hakim. Nah, sekarang kita ingin juga pandangan dari selain ibu-ibu dan Pak Greg, ada lagi nih, sudah tersambung kita dengan Pak Johan ya. Pak Johan, ini domisili di mana nih Pak, tepatnya? Wilayah Jakarta Pusat? Ya, Jakarta Utara. Oh, Jakarta Utara. Nah, Pak, apa yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan begitu ramenya Pak, warganet, netizen, dan publik Indonesia pada umumnya terkait dengan kasus yang menimpa Jessica dan sebetulnya langsung terkait juga dengan almarhumah Mirna yang dikaitkan dengan kasus kopi sianida. Pandangan umum Pak Johan dulu seperti apa terkait dengan proses peradilan yang sekarang sedang berjalan? Sebagai netizen yang memperhatikan berita-berita mengenai kopi sianida, saya ada beberapa poin yang saya lihat, yang saya tangkap ya. Satu, tidak ada bukti yang jelas bahwa Jessica itu menaruh sianida di kopi yang diminum oleh Mirna. Yang ada itu hanya editan, seolah-olah saja. Oke Pak. Dengar? Iya Nomor Pak. 2, menurut Dr. Jaya Surya Atmaja, ini ahli forensik, ahli DNA, dan ahli racun sianida, yang kebetulan menangani mayat Mirna 2 jam setelah kematian. Iya. Tidak ada bau sianida dari mulutnya. Nah, saya percaya Dr. Jaya, dan kebetulan kenal dekat dengan dia, dan tahu Oke. persis karakternya. Ya, itu nomor 2. Nomor 3, setelah mayat diperiksa lambungnya beberapa hari kemudian, itu hanya ditemukan 0,2 mililiter sianida yang Ya, dosisnya betul. jauh dari mematikan. Ya. Nah, nomor 4, bisa saja Mirna meninggal bukan karena penyakit, bisa saja Mirna meninggal karena penyakit lainnya. Kenapa tidak diperiksa dengan otopsi penuh? Itu yang mencurigakan buat saya. Nomor 5, meskipun alat buktinya tidak cukup kuat, saya heran kenapa harus dipaksakan ada pelakunya gitu, ada terdakwanya, dalam hal ini Jessica. Seandainya Jessica tidak bersalah, kehidupannya sekarang itu sudah hancur dan dia sudah menjalani 7 tahun penjara. Jadi sebagai orang awam yang mengikuti berita-berita, saya berharap sebagaimana harapan banyak netizen lainnya, agar ada upaya kembali untuk justice for Jessica. Gitu aja sih.
Ya, Pak Johan, terima kasih. Poin dari Pak Johan clear, jelas sekali bagi kami dan begitu pula bagi para sobat Bravo, yaitu viewers Bravos dan netizen publik Indonesia pada umumnya. Pak Johan, satu lagi Pak. Bapak apakah secara pribadi juga mengetahui atau kenal dengan pihak keluarga atau keluarga besar Mirna, atau sebaliknya ada yang Bapak kenal dari pihak keluarga Jessica secara pribadi gitu Pak, on personal terms gitu Pak? Tidak ada yang kenal. Tidak Pak ya? Tidak, Ya, tidak. Oke, artinya ini pandangan objektif dari seorang Pak Johan ya kan Pak, yang memperhatikan perkembangan proses penegakan hukum dan peradilan di Indonesia kan gitu ya Pak? Ya, hanya sebagai pemerhati aja, ya. Pemerhati. Jadi Bapak bisa ingin mengatakan, saya pandang bahwa Bapak tidak punya interest atau kepentingan apapun, baik bagi pihak almarhumah Mirna maupun Jessica dari sisi kekeluargaan atau keluarga. Bukan, tidak ada Pak ya, tidak ada. Tidak ada sama sekali. Oke, baik. Pak Johan, kalau begitu terakhir banget Pak, pertanyaan dari saya. Dalam pandangan Pak Johan, apakah upaya pengacara, tim pengacara Jessica yang akan mengajukan kembali PK Pak, apakah menurut Bapak ini layak, dan kalau memang layak dan perlu didukung oleh sebagaimana himbauan tim pengacara Jessica, dukungan moral paling tidak dan doa kata mereka, seperti apa dukungan dari publik yang mesti dilakukan dalam pandangan Pak Johan? Ya, saya pikir memang harus dibuka kembali atau dengan usaha PK. Karena banyak hal yang saya pikir, pertama, kasusnya tidak kuat. Kedua, tidak ada otopsi penuh. Jadi ini hal-hal yang sangat riskan sehingga seorang terdakwa mendapat hukuman 20 tahun itu, saya pikir ini aneh gitu. Perlu dibuka kembali. Perlu dibuka kembali Pak ya. Jadi Bapak punya sikap begitu Pak ya, atau katakanlah harapan seperti itu. Ya, betul. Setuju. Baik. Pak Johan, terima kasih. Kalau nanti Bapak masih ada waktu atau kesempatan, kami berharap Bapak masih bisa bergabung. Tapi kalau Bapak sudah ada aktivitas lain atau agenda lain, kami berterima kasih Pak Johan sudah memberikan waktu buat Bravo Pak. Thank you Pak, terima kasih banget. Terima kasih Pak Johan. Selamat beraktivitas Pak, sukses Pak Johan, sukses. Bu Rini bisa komentar langsung pandangan Pak Johan yang mewakili masyarakat kita pada umumnya. Iya, menurut saya sih itu sah-sah aja ya, karena Sah, sebagai masyarakat umum yang mungkin Tapi memang kelihatan beliau concern. agak paham itu Bu, menurut saya tahapan-tahapan hukum dan Ya, mungkin memang karena mengikuti mengikuti berita ya, mengikuti oke, berita perkembangan. ya, dan mungkin dari awal juga memang sudah paham kasusnya gitu, bahwa tahu tidak ada otopsi Penuh tadi saya beliau, gitu kan, ya. hanya sampel saja dan nyatakan oh ya udah meninggal karena sianida kan, seperti itu toh Padahal anggapannya. kadar sianida itu, beliau 0, mempercayai pandangan Profesor Jaya kan, Ya, tadi beliau tadi, katakan ya. hanya 0,2 mili itu kalau nggak mililiter, salah ya. ya. Pandangan Pak Greg, Pak. Menurut saya ya, hampir dalam semua kasus yang public interest case, Ya. kebenaran itu selain memang milik Tuhan, kemudian juga menjadi milik netizen. Jadi semua netizen itu Milik Tuhan Sang Pencipta dan atau milik netizen? Jadi netizen itu kemudian dia bisa berkomentar apa saja Oke. sesuai dengan pandangan dia. Tapi juga kita harus tahu bahwa hakim dalam memutus sebuah perkara pidana, salah satunya adalah berdasarkan keyakinan Keyakinan, hakim. Ya. Keyakinan berdasarkan apa? Fakta-fakta yang muncul di dalam persidangan. Oke. Ya, menurut saya, dalam pandangan saya, ya, hakim memutus kasusnya Jessica, Ya. itu salah satunya adalah berdasarkan keyakinan hakim. Oke. Jadi dia memutuskan berdasarkan keyakinan hakim karena berdasarkan fakta objektif yang muncul di dalam persidangan sampai sekarang kan masih menjadi perdebatan. Betul. Kalau soal apa tadi sianida 0, berapa persen itu ya? 0,2 Pak. 0,2%. Di lambung itu, Pak? Di Dari lambung, lambung. menurut ahli, dokter ahli, Iya. Tidak mematikan. itu kemudian tidak mematikan, Iya. apa segala macam, ya itu kan kemudian menjadi second opinion, tapi itu kan harusnya sebenarnya masuk di dalam menjadi saksi di persidangan waktu itu. Tapi kan berdasarkan informasi yang saya dengar juga, saya juga baca di media, dokter itu kan juga tidak dihadirkan. Iya. Ya, sementara dokter itu sudah pernah diperiksa juga. Informasinya seperti itu. Kalau saya salah nanti dikoreksi ya. Tapi saya berdasarkan apa yang saya baca, yang Iya. saya dengar juga, saya lihat seperti itu.
Tapi memang pengacaranya Jessica waktu itu harusnya juga kan kemudian itu tidak dihadirkan oleh jaksa ya. Iya. Karena yang bisa hadirkan jaksa waktu Iya. itu Iya. tidak dihadirkan. Harusnya mereka kan bisa melakukan protes terhadap hakim waktu itu, kenapa itu tidak dihadirkan? Tapi memang jaksa kan memang menghadirkan saksi yang kemudian untuk mengungkapkan peristiwa versi dia kan sebagai penuntut. Iya, toh? itu. Nah disitulah ya saya lihatnya dalam kasus ini. Terus kemudian kalau saya lihat lagi saat ini upaya ya siapapun kemudian dari netizen memang menggiring agar kasus ini Dibuka kemudian kembali. dibuka kembali. Kan gini toh, dari netizen berdasarkan apa yang dirilis oleh salah satu media ya Iya. di luar sana, kemudian kasus ini diharapkan dibuka kembali. Tapi kita juga harus tahu bahwa seluruh proses hukum atas kasus ini kan semuanya sudah berjalan dan sudah dilakukan. Ya. Upayanya hanya tinggal satu-satunya adalah PK. PK. PK harus juga kemudian pengacara saya yakin sekelas Oto Hasibuan sudah paham betul lah. Itu yang melantik saya Pak. Jadi saya Senior tahu- itu ya. Senior itu. yang Abang melantik itu saya. senior ya. Jadi saya tahu betul ya kualitasnya pasti tidak diragukan lagi memimpin organisasi advokat yang paling besar. Nah kemudian kita mau sampaikan novum yang diajukan harus benar-benar mengungkapkan kasus ini sebagai novum baru yang belum pernah dihadirkan. Oh, oke. Itu. Kuncinya di situ, ya. Itu kunci ya. Kuncinya di situ karena memang untuk upaya hukum luar biasa yang namanya PK dia harus memiliki bukti apa yang paling kuat yang disampaikan Bu Rini tadi. Bukti itu belum pernah diajukan dan bukti itu bukan bukti yang kemudian ditemukan saat ini, bukan bukti yang kemudian terjadi saat ini gitu loh. Jadi tidak ada, harus yang kemudian memang berhubungan dengan peristiwa pada saat itu belum pernah diungkapkan di dalam persidangan baik di pengadilan negeri sebagai pemeriksaan iudex facti, Tingkat lalu pertama. kemudian tingkat pertama maupun di tingkat kedua yang pemeriksaan iudex facti, Iya. yaitu di Pengadilan tinggi. pengadilan tinggi untuk pemeriksaan banding, toh. Iya. Jadi itu yang kemudian harus dilakukan. Oke. Jadi memang mencari keadilan memang berliku-liku, Pak. Berliku-liku, Pak Greg. Iya. Nah, saya mau kembali ke Bu Rini dan juga Bu Rosa. Tapi sebelumnya, kalau boleh nih, saya ingin menyapa di Heyo Cafe, tempat kita melakukan acara dialog ini. Kita juga ada audience, Pak Greg, Bu Rini, Bu Rosa. Selain kita ada di sana, dari jauh saya sapa dulu. Halo Pak Edi dan bapak-bapak yang lain. Saya dekati saja, saya mau tanya juga ini. Sebentar ya Pak Greg, Bu Rini, Bu Rosa. Bapak sudah saksikan juga tadi dan dialog dengan Pak Johan juga mengenai kasus ini. Langsung pandangan Bapak, apakah Bapak melihat ini proses hukum terhadap Jessica sudah berjalan sebagaimana mestinya atau Bapak punya pandangan atau aspirasi yang berbeda? Bagaimana pandangan Bapak? Pandangan saya lihat ada yang masih disembunyikan, masing yang apa yang tidak terungkap, belum terungkap. Ada yang belum terungkap. Terungkap, ya. Itu menurut saya. Menurut Bapak. Iya. Jadi Bapak mengikuti kasus ini kan? Bapak Iya, ikutin, ya? saya ikutin. Saya ikutin kasus ini dari YouTube juga, dari mass media juga. Terus di pengadilan semua juga saya ikutin. Bapak ikutin. Iya. Dengan ini Pak, dengan penuh rasa ingin tahu ya Pak ya? Iya. Pak Edi. Terima kasih Pak Bang Iwan. Setelah saya 3 hari yang lalu untuk kita syuting, Iya. yang walaupun saya didaulat untuk maju ke dalam. Spontan itu Pak, spontan. itu. Iya, luar biasa tadi Dan Pak. itu tanggapan beberapa keluarga saya, Iya. beberapa teman-teman dekat saya, dan Iya. akhirnya saya mau meng-attract kasus-kasus ini yang sesuai dengan arahannya dengan Pak Oto lewat Pak Bustam. Iya. Ternyata saya itu agak tidak berhasil. Oke. Entah kenapa dan bagaimana ada suatu kekuatan yang luar biasa yang memprotek ini. Jadi semua diam. Begitu Pak ya? Begitu. Saya rasakan di dalam Pak Edi merasakan hati itu? saya begitu. Oh. Sehingga orang-orang yang kita sebut pun beberapa ini menganggap posisi program kita adalah membahayakan buat orang-orang yang saya tanya gitu loh. Oh, Jadi seperti itu ya, saya Pak? nggak tahu apa yang terjadi di belakang ini. Oh. Ya, itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin dari Bapak mau ada pandangan Pak? Ini Pak, silakan. Bu Eling mungkin. Apakah ada rasa khawatir untuk memberikan komentar Bu mengenai ini? Atau sebetulnya
mestinya setiap warga punya hak yang sama untuk memberikan pandangan. Ya, Kita kan kalau- negara demokrasi nih kan, Bu. Kalau saya sebetulnya kurang mengikuti kasus Mirna ya dari awal ya. Iya. Cuman ya karena belakangan kasusnya memang mencuat lagi, ya kita cuman berharap supaya kebenaran yang sejati itu bisa keluar dengan berjalannya waktu. Jadi keadilan bisa didapat buat Jessica maupun juga untuk keluarga Mirna sendiri. Itu aja sih. Oke. Sangat fair itu, Bu ya. Iya. Keadilan, Bu ya, bagi Iya. Ibu ya, bagi keluarga Mirna dan juga bagi Jessica. Iya, betul. Dan harus diungkap dengan sebenarnya. Betul. Baik. Terima kasih, Bu Alin. Iya, Pak. Tapi satu lagi pada Pak Edi kalau boleh, Pak. Kalau tadi sudah ada impresi yang Pak Edi tangkap ya setelah tayangan episode kita yang kemarin bersama Bang Bostam itu. Betul. Bagaimana respon dari beberapa pihak, ya kan? Betul, iya. Impresi ini Bapak tangkap. Impresi itu yang Iya. saya tangkap. Jadi Apa- kalau itu kita ngomong tidak media, Iya. mereka berani cetus sana, cetus sini, cetus sini. Oh. Ada kelompok itu Oke. yang mewakili kelompok itu. Oke. Tetapi begitu Tapi muncul begitu mau muncul di media, semua seperti kita bungkam. lakukan. Oh, justru bungkam kemudian. Bungkam kemudian. Jadi yang dibilang pahlawan, dia bilang Bu Airin bahwa kemungkinan harapan-harapan kita menjadi kebenaran, ya memang perlu perjuangan keras. Itu aja, Pak. Wah, oke. Terima kasih. Itu catatan dari Pak Edi ya, perlu perjuangan. Terima kasih Pak Edi. Pak, thank you Pak Jimmy. Kita kembali. Jadi kita diskusi kembali. Mohon kita lanjutkan ini Bu Rini Ya. dan Bu Rosa. Ada pandangan tadi dari Pak Edi. Kok kasus yang seperti ini magnitudenya, gedenya, ketika kita tampilkan dari kalangan tertentu kok seolah-olah ada impression, kesan kok tidak mau mengeluarkan suara mereka yang sebenarnya. Apakah karena ada kekhawatiran? Menurut seorang praktisi hukum seperti Ibu, kalaupun ada ketahuan seperti itu beralasan nggak, Bu? Kan kita ini negara hukum, ya negara demokratis menurut saya. Bagaimana, Bu? Ini fenomena apa nih dalam kacamata seorang Bu? Ya, kita sudah tahu lah ya kondisi masyarakat sosial kita seperti Oh, apa. iya. Banyak kepentingan gitu Oke, ya, iya, terus iya. terang itu Iya. banyak kepentingan, apalagi misalnya mau menyuarakan hal yang seperti ini nih. Ini kan Iya. kasus yang sedang beberapa waktu belakangan ini kan menjadi panas lagi gitu ya. Dan mungkin orang-orang yang punya kepentingan pun dan akan bersentuhan dengan mengucapkan seperti ini pun juga akan takut. Tidak gampang, Pak. Tidak gampang, Bu. Tidak gampang. Tadi Pak Edi mengatakan perlu perjuangan ini untuk menegakkan. Tadi Pak Greg aja keadaan sudah dulu. bilang berliku-liku loh. Berliku-liku. Tidak Jadi gampang, Pak. Bapak dan Ibu kan ahli hukum nih, praktis hukum yang sudah saya berani mengatakan sudah luar biasa pengalaman dengan penegakan hukum, proses peradilan dan tahu betul apa yang terjadi kan dalam sistem peradilan kita. Ya, kalau menurut saya sih dan karena hal yang banyak mempengaruhi. kepentingan. Oke, Banyak kepentingan. banyak kepentingan. Ya. Di balik kasus ini. Itu yang mempengaruhi jangan-jangan mungkin bisa nanti mempengaruhi putusan yang akan datang apabila PK berjalan. Oh, belum sampai sejauh itu untuk sekarang saja orang ketika diminta untuk speak up mungkin antar dulu deh mikir. Kalau saya sih berpendapat begini, tapi untuk speak up di depan mungkin tidak, kan bisa aja seperti itu. Oke. Di luar kalau tidak dikatakan in public mereka masih Ya, bisa speak up ya. Tapi ya. begitu di Ya, publik, di media ya. berbeda. Iya dong. Oke. Bu Rosa, apakah itu wajar, Bu? Kan Bu Rosa dalam persinggungan dengan kegiatan yang sifat kemanusiaan, itu kan juga biasa tahu bagaimana persoalan penegakan hukum, prosesnya yang berkaitan dengan warga negara, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara lain. Dalam kacamata Bu Rosa yang Ibu lihat kalau di-compare dengan misalnya negara lain, misalnya di beberapa negara Eropa, Ibu, saya tahu Bu Rosa punya pengalaman yang hebat luar biasa dengan bagaimana proses di negara-negara lain yang demokratis juga. Bagaimana posisi keadaan Indonesia sekarang? Apakah akan berjalan seperti ini di mana sebagian masyarakat takut bersuara atau speak up istilah Bu Rini tadi? Saya rasa itu sudah membudaya bahwa orang-orang kita, masyarakat kita lebih suka cari aman, Pak. Lebih suka cari aman. Ya. Oh. Saya pun waktu pertama kali diminta saya mikir 2 kali.
Oh gitu. Jangan sampai maksud baik kita ya terus terang karena kita berani ngomong, katakanlah panti tiba-tiba harus ditutup. Itu kan juga ada kekhawatiran. Jadi memang semuanya harus serba hati-hati ya. Paham. Dan mengertilah bahwa masyarakat cari aman. Oke. Karena juga apa-apa belum. Itu realitas kita, Bu ya. Ya. Masyarakat Ya. kita tadi bahasa Bu Rini, Nggak berani. situasi kondisi sosial kemasyarakatan kita seperti itu. Iya. Mau speak up Iya. sebagaimana suara nuraninya belum Mikir tentu 10 ya. kali dulu. Iya. Makanya saya bilang nggak gampang. Nggak gampang. Bahasa Pak Greg tadi berliku-liku. Iya. Pak Greg akan sepanjang apa liku-likunya itu Pak ke depan? Masih 10 tahun lagi kita baru bisa berharap lebih baik keadaan itu Pak, atau mungkin lebih lama? Tapi begini ya, saya mungkin agak berbeda. Saya melihatnya, yang terjadi hari ini justru jauh lebih baik daripada zaman Orde Baru. Oh. Oke. Hari ini ya, orang masih lebih berani untuk menyampaikan pendapat. Melalui media sosial kita tahu semua narasi yang muncul di media sosial dalam kasusnya Mirna, Ya. ya, itu kemudian membelah netizen pendukung Jessica dan pendukung Mirna. Hari ini kan seperti itu. Iya. Artinya bahwa orang juga berani untuk menyampaikan itu, walaupun ya tidak semua netizen berani menyampaikan apa yang kemudian menjadi pendapatnya. Oke. Tapi secara umum ini Secara sudah umum, cukup bagus, berani dibanding masa lalu. Ya termasuk kita hari ini bicara Iya, di iya, sini. iya, iya. Itu sudah baik. Iya. Artinya kalau di zaman Orde Baru dulu, ya kita ini kan Pulang-pulang produk kita nggak Orde tahu. Baru. Pulang kita tidak bisa nyampe di jalan depan. Pulang kita nggak Ya kan? sampai rumah. Keluarga tidak bisa bertemu kita lagi keluarga mungkin ya. tidak selamat. Iya. Ya. Itu udah pengalaman, Pak. Didukung oleh Pak Edi dan gini apa namanya para audiens di Heyo Cafe. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Ini Memang aplaus benar buat sih. Pak Greg. Jadi memang hari ini menurut saya bagus lah. Termasuk hukum yang kemudian juga walaupun ada catatan sana sini tapi juga kan baik. Oh, iya. Bahwa sebelum putusan MK nomor 34 2013, Iya. PK kan hanya 1 kali, Pak. Ya. Persis. Iya. Sekarang orang mencari dibuka keadilan ruang. dibatasi dengan waktu Iya. 180 hari. 180 hari tadi. Hari ini sudah berubah 180 hari sejak ditemukan novum baru. Tidak berubah. Bukan ditemukan hari ini ya. Tidak, tapi setelah ditemukan dia boleh mengajukan PK. Artinya dia boleh mengajukan PK di atas PK. Saya ingat waktu itu kami mengajukan PK sebelum 2013. Iya. Itu mengajukan PK atas meninggalnya atas kasus Poso, ya. Kasus Poso waktu itu tuh kasusnya Tibo. Jadi ya. Itu PK langsung dalam putusan di Pengadilan Negeri Poso langsung kemudian waktu itu diputuskan tidak bisa diajukan karena terbentur kena waktu. karena terbentur waktu. Iya. Kita pernah ajukan itu terbentur waktu ya 180 hari dan pernah diajukan PK yang sudah ditolak. Oh, gitu Sehingga ya. dia tidak punya kesempatan mengajukan PK kedua. Ya karena apa alasannya? Mengajukan PK kedua dianggap menghambat proses eksekusi saat itu. Tapi hari ini Ini pengalaman langsung ini loh, Pak pengalaman Greg. langsung hari ini membuka ruang bahwa orang masih bisa pengacara ataupun terpidana atau ahli waris masih boleh mengajukan PK karena peluang itu dibuka oleh putusan MK. Dan nomor putusan 34. MK itu tidak berlaku surut ya, ngomong-ngomong. Nggak berlaku bisa, sejak Pak. dibacakan, Pak. Nggak Bisa bisa, dibacakan, Pak. nggak bisa. Kalau Ya. berlaku surut banyak sekali perkara dari masa nggak lalu yang bisa. bisa muncul lagi ya. Itu mah kalau begitu tuh keadilan orang tidak bisa dapat Pak karena kejadian sudah lama-lama atau orang PK semua. Pak. Siapa tahu bisa berlaku surut ya Pak. Nggak bisa. Ya, ini luar biasa dinamika bidang hukum yang terjadi sekarang ini. Saya melihat bahwa Pak Greg benar. Saya kebetulan merasa besar dan agak lama di bidang jurnalistik Bu Rini, Bu Rosa. Jadi saya mengikuti betul beberapa tahapan-tahapan di mana proses peradilan di Indonesia itu sesungguhnya dibandingkan masalah seperti diungkap oleh Pak Greg tadi ada banyak kemajuan faktanya Ya. kan gitu. Bu Rini alami betul. Ngalamin karena bener ya? aktivis LBH. LBH aktivis. Bagaimana? Zaman Ya, ya. saya Bagaimana dulu, zamannya dulu kan? Zaman Budiman Sujatmiko, saya pembela PRD dulu. Oh serius? Serius. Oh dulu pembela PRD? Iya, makanya tadi kalau Pak Greg bilang Iya, kita iya. keluar dari sini nggak sampai rumah, itu saya juga tahu, sangat tahu. Jadi kalau handphone saya, Itu mobil PRD saya saya tahu sudah. sebelum jadi partai kepanjangan adalah Persatuan Rakyat Demokratik kan, baru kemudian menjadi partai ya. Iya. Itu mereka udah dikejar-kejar loh. Dan Aktivis ditangkap Panwas itu. 12 Udah orang ditangkap. kan waktu itu. Ya. Dan Bu Rini terlibat dalam Salah satu kuasa hukum kuasa waktu hukum. itu. Ya. Wah, luar biasa. Sekarang kita nggak menghadapi situasi seperti itu kan Iya. dalam Ini sudah Sudah lebih baik, maju lebih sih. maju, ya.
Bu Rosa setuju tuh Ya. pandangan Bu Rini dan Ya, sangat Pak Greg. setuju. Walaupun ada kemajuan loh Bu ya. Ada sebenarnya. kemajuan daripada dulu. Dulu. Tapi bagi Ibu penting untuk kedepannya lebih jelas. Lebih jelas dan lebih terbuka. Lebih jelas, lebih terbuka. Ya. Oke. Dan bahwa sepanjang yang terkait dengan warga masyarakat, warga bangsa kita ini, termasuk anak-anak asuhan Bu Rosa, ini penting ya, Oh, sangat penting, Pak. supaya hukum tidak pilih kasih gitu, Betul. atau tidak pilih-pilih tebu. Iya. Tapi kalau memang sudah ada kemajuan, kekhawatiran itu kan sebetulnya nggak perlu banyak kekhawatiran kan Bu. Mestinya Enggak, Pak. Ini kemajuan itu kan step by step. Oke. Ya. Bisa juga nanti mundur lagi. Kalau kita tidak cegah. Oke. Kalau kita tidak terus berjuang, ini akan mundur lagi ke zaman dulu. Dimana kalau uang itu berkuasa, kekuasaan itu menjadi sangat berkuasa, akan terjadi lagi. Oh, Dan ini yang- menarik nih. Ibu mengatakan harus terus diperjuangkan ini Iya. oleh semua masyarakat Betul. agar jangan sampai terjadi kemunduran lagi. Karena ada potensi atau bahaya uang bisa sangat Ya. Ya. berpengaruh, berkuasa atas hukum begitu. Dan masuk ke dalam lembaga-lembaga yang ya dikatakan sosial, penuh cinta kasih, tapi juga akhirnya merembet kepada kekuasaan. Itu temuan real Ibu ya? Ya. Kan dari aktivitas seorang Bu Rosa di berbagai organisasi sebelumnya, itu setelah pasca reformasi masih ada kayak gitu. Itu saya rasa nggak bisa dihilangkan mendadak, Pak. Oke. Akan butuh waktu cukup Iya, banyak. mengubah budaya itu Iya. nggak mudah. Tetap harus continue, Iya. sekalipun mungkin ada step-stepnya ya Bu Rini tadi ya, ada step-stepnya gitu ya Bu ya? Contohnya gini, anak-anak ini yang masih hijau begini, Iya. ya, dia kalau melihat ketidakadilan dia bisa pilih dua. Saya akan berjuang untuk keadilan, atau saya akan korupsi sebesar-besarnya supaya saya di atas. Bisa jadi itu. Oh iya, terbuka pilihan, dua pilihan itu bagi Dua mereka. pilihan. Bisa juga jadi Robin Hood kan. Oke. Nah, kita mau pilih yang mana? Bisa kan? Nyolong, korupsi, tapi aku Bantu orang money lain. laundry. Oke. Bisa kan? Iya. Dan itu semua adalah keprihatinan kita sebetulnya, menjadi kita sebagai pemerhati, sebagai pejuang, harusnya kita bersama-sama ya step by step menghilangkan hal-hal yang negatif. Artinya harus terus-menerus diperjuangkan. Harus terus diperjuangkan oleh semua lapisan masyarakat, Iya. termasuk oleh pemerhati dan pegiat Iya. kemanusiaan, keadilan, pegiat keadilan. Pak Greg, jadi kalau begitu sebenarnya masih ada optimisme kan, Iya. secara umum. Tapi begini, keperhatiannya masih juga muncul kan gitu. Pak. Gini Pak ya, sekarang ini memang fenomenanya itu bergeser. Ya kalau saya lihat nih, ada fenomena yang bergeser. Sekarang ini ya, apa yang viral pasti jadi keadilan. Makanya no viral no justice. Ya. Oh, oke, sekarang itu ya. No viral, no betul. justice. No viral no justice. Semua Ya, orang jadi berpendapat begitu, begitu Pak. ya, No semua viral, orang no justice. berpendapat begitu. Akhirnya dalam menangani sebuah kasus pun, sampai kita bilang no viral, no No justice. viral, no justice. Iya. Jadi kalau tidak viral, Betul. jangan berharap keadilan itu akan menemukan jalannya. Betul. Ya, jadi ya kita juga harus tahu itu ya, kita sudah lihat. Termasuk dalam kasusnya Jessica ya, Iya. dalam kasusnya Jessica. Kasus ini kalau tidak dibantu oleh media sosial, oleh media, Nggak akan kasusnya naik. juga kan tidak akan naik, Pak. Ya. Iya. Tidak akan naik. Artinya ya keadilan akan menemukan jalannya dalam kasus ini memang harus dibantu oleh semua lapisan masyarakat. Media Bahwa itu nanti penting banget. kebenarannya seperti apa yang ditemukan dalam putusan PK itu lain cerita. Ya. Ya. Tapi bahwa untuk sampai ke sana, memang untuk sampai menemukan jalannya itu memang kasusnya harus tetap dikawal. Tapi harus dikawal. Harus tetap dikawal, disampaikan oleh Bu Rini, disampaikan oleh tadi Bu Rosa, ya memang benar bahwa kasus ini harus tetap di-endorse, tetap dijaga supaya kemudian dia sampai pada putusan hakim nanti ya. Putusan hakim dalam PK yang kemudian di atas PK itu tadi, ya kan kemudian hasilnya seperti apa? Apakah Jessica akan menemukan jalannya, yaitu dia mendapatkan keadilannya, ya? Atau nanti kemudian sebaliknya,
Karena kan pendapat ahli hukum di luar sana juga kan berbeda. Ya banyak. Hormatilah putusan yang sudah berjalan. Ya gitu kita hormati udah pasti toh dengan sendirinya. Pengadilan tingkat pertama sudah jalan, lalu kemudian banding sudah jalan, kasasi sudah jalan, bahkan kasasi, PK, ya. bahkan kasasi saat itu Iya. salah satu hakim memutuskan itu adalah almarhum Artijo. Iya. Itu tidak main-main. iya. Artijo Alkostar. Artijo Alkostar. Iya. Yang kita tahu bahwa itu benar-benar pendekar Yang hukum punya integritas. itu yang Iya, menunggu iya, Mahkamah Bang Agung Artijo, ya. iya, betul. Kita semua sama-sama tahu artinya bahwa kasus ini juga sebenarnya secara prosedural hukum sudah berjalan ya. Makanya apa yang saya bilang tadi, pengacara ya menemukan novum harus benar-benar novum itu adalah bisa membuka tabir bahwa itu adalah sesuatu yang baru, belum pernah diajukan, disampaikan Bu Rini tadi, belum pernah diajukan dan itu kemudian bisa membuat Jessica menemukan keadilan bagi dirinya Ya. dan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang penasaran sampai dengan saat ini Ya. atas kasus ini supaya apa tidak menimbulkan polemik. Ya. Ya. Orang tidak terjebak di dalam perdebatan-perdebatan di luar sana. Perdebatan di warung kopi, orang tidak terjebak di situ. Oke, ini Mas Cimol yang luar biasa dari Cafe Heyo. Terima kasih. Tapi nanti boleh order ya untuk ibu-ibu dan Oke, Pak Greg mau pesan Ya, kopi Pak? Saya nggak ngopi, Wah, Pak. tapi minum yang lain boleh dong ya? Saya minum yang lain, Oke. asal tidak minuman keras pas. Luar biasa. Ini nanti akan di. Heyo Coffee. Nah, Pak Edi langsung itu luar biasa ada. Oh, ada brand Heyo Coffee. Nanti akan di serve. Kebetulan nih sambil diskusi kita berjalan, atau mau order langsung Ibu? Nanti kita sampaikan ordernya, Mas Simol ya. Oke, terima Nanti kasih ya, Mas Simol. nanti ya, Mas ya. Ya, Ya. nanti Oke. kami akan Pasti sampaikan order deh. ordernya. Silakan. Ordernya, Pak. Terima kasih Mas Simol. Ya, Kita ada sudah lagi yang diskusi, lainnya, kita sudah diskusi di sini pasti order. ada selain beliau ada Mas Roni, ada siapa Mbak Dia sama apa lagi? Mbak Dinda, luar biasa timnya di sini, tim Heyo, Cafe Heyo. Tapi Iya. satu hal tadi kalau Mas dibilang- Chandra mana Mas Chandra? Tuh maaf Bu ya, ada tadi Bung Chandra. Waduh, mantap, luar biasa nih Heyo Cafe, Mas Chandra. Siap. Ya, tadi apa yang dibilang Pak Greg bahwa naiknya kasus Jessica ini kan karena dibantu oleh media. Ya. Jadi seperti inilah Bravo yang seperti ini kan salah satu Betul. kunci Terima ya, kasih Bu. Terima yang kasih, Bu. bisa membuat atau menjaga setidaknya ini tetap ada. Ya. Istilah Gitu loh. netizen pada umum sekarang Bu, ya Pak ya, anak-anak muda khususnya netizen ini harus di-up terus, Iya, di-up. makanya harus naik Bahasa di mereka. up gitu dan dijaga. Berapa banyak kasus yang kemudian gelap gulita tidak terungkap? Banyak. Kasus yang kami alami di Bogor Iya, iya, tadi. sampai sekarang tidak terungkap. 4 tahun loh. Mau 5 tahun, Mau lima tahun. lima Mau 5 tahun loh. tidak Paling terungkap. terang benderang ya Pak ya, Sementara bukti. CCTV-nya terang benderang. Terang Pernah benderang. tampil di TV media nasional saat itu. Ya. Kapolres silih berganti, Kasat Reskrim silih berganti, kasusnya tidak kunjung terungkap. Tewasnya mahasiswa di UI, Iya. di Danau, Danau. ya sampai sekarang tidak terungkap. Semua juga. orang tahu itu. Semua orang tahu kasusnya tidak, Tidak terungkap. terungkap. Karena apa masyarakat Indonesia ya sekarang ini ya generasi yang kemudian lupa dengan sesuatu yang lama dan dia akan mencari yang baru. Kita lihat kan banyak ya. Hari ini kasusnya akan hilang dengan sendirinya setelah muncul yang lain. Ya, Oke. Itu seperti tertimpa itu, kasus ya. yang baru. Jadi kalau tidak dikawal, nasibnya kasus Jessica dan nasib Jessica di Pondok Bambu itu juga kemudian dia akan terus seperti itu kalau kasusnya tidak dikawal. Catatan penting dari Pak Greg ini juga dari Bu Rini dan Bu Rosa. Saya kira kami Bravo akan mencoba ibu-ibu, bapak konsisten dan continue untuk memberikan kontribusi kami dalam konteks pengawalan Ya, kasus ini setidaknya ya Pak untuk ibu-ibu. dijaga ya, Iya. untuk tetap berada di atas. agar tidak cepat lupa nanti publik kan gitu ya. Mudah-mudahan tidak lupa. Kita itu Pak, kita tidak sedang mengintervensi hakim. Tidak, Kita ya, tidak. Ini Tapi, penting Pak ya. Kita tidak mengintervensi, tapi kita mau menyampaikan bahwa ini ada sesuatu yang belum tuntas. Ya. Oke. Kan begitu. Betul. Makanya ada novum baru toh. Iya. Ya yang tahu pengacaranya, Iya. ya toh. Iya. Ada novum baru. Berarti ada sesuatu yang belum tuntas. Iya. Ya toh. Ada putusan yang dianggap oleh pengacaranya dulu yang perlu kemudian dibuktikan bahwa ada sesuatu yang keliru terhadap putusan Jessica kan seperti itu. Iya. Makanya mereka mengajukan upaya hukum luar biasa. Luar biasa. Ya, Iya. jadi kita tunggu nanti bagaimana. Jadi ya kita lihat nanti seperti apa, ya seperti apa hasilnya. Netizen yang bersabar toh. Iya. Sekarang sebagai netizen
Ini Pak Greg, antusiasme luar biasa tinggi Bu Rini, Bu Rosa. Jadi kepada kita pun dalam komen mereka, kapan lagi ini muncul, kapan lagi ini ada diskusi. Nah, kita hadirkan diskusi dengan yang diskusi ini. Kita bukan siapa-siapa loh Oh, Pak. Cuma karena kita ibu dan berdiskusi bapak ada, saja. ya penting. Saya belajar banyak dari ibu dan dari bapak, dari Bu Rosa juga, karena saya mewakili netizen juga Bu, dan mewakili pastinya Sobat Bravo Bu. Nah, saya kira perlu ada optimisme dalam konteks kita sebagai masyarakat mengawal proses penegakan hukum demi keadilan dan kebenaran nih Bu, ya Pak ya. Nah, karena itu juga dalam situasi itu perlu juga ada kebersamaan kita sebagai anak-anak bangsa, ya kan? Kita bersatu, masyarakat Indonesia bersatu, perlu ada optimisme, mengingatkan diri kita bahwa ini bangsa di bawah satu naungan, yaitu di atas Ibu Pertiwi yang sama. Barangkali menarik ini nanti. Sebelum nanti dari Ibu Rosa bisa ada katakanlah semacam ungkapan, seruan, Ibu bacakan nanti Ibu ya, silakan. Kita mungkin dengarkan dulu anak-anak dari ini, hanya Ibu yang mau menyumbang lagu, bisa nggak nanti? Nih. Udah siap? Nih. Saya ajak nanti untuk menyampaikan atau menyanyikan, untuk menambah bukan hanya warna suasana tapi juga optimisme. Nah, ada Daniel, ada siapa lagi? Desi, ada Daniel, siapa? Melati, Desi, ya. Halo Daniel. Oke, ayo dong nyanyi dong ya. Sambil yang main gitar Daniel. Oke. Kok ada Bang Hadi juga? Oke. Bang Hadi ikut nyanyi. Oh iya? Ikut nyanyi. Ada yang mau kontribusinya? Ayo dong, lebih banyaknya lebih bagus ini. Nah, udah kepilih lagunya? Apa lagu apa? Apa itu? Satu Nusa, Satu Bangsa. Oke, keren. Desi dan Melati. Thank you. Keren. Ini luar biasa anak-anak Bu Rosa ya, Bu Rini ya. Dari Bogor kalian kan? Luar biasa, sedang kuliah. Sedang kuliah dan anak-anak ini tidak mengenal orang tua kandung mereka, tapi mereka adalah salah satu contoh baik di perkuliahan, di sekolah. Mereka pandai, orang-orang yang sangat berprestasi. Berprestasi luar biasa sekali, tepuk tangan buat adik-adik ini ya, Daniel, Desi dan Melati, luar biasa. Terima kasih, luar biasa. Kita mungkin memang harus lanjut ke dialog ini pada kesempatan akan datang. Pak Greg, Bu Rini, Bu Rosa masih bisa bersedia ya. Pak Edi dan kawan-kawan di sana, Bapak-Bapak Ibu, lain kali kita akan ngobrol-ngobrol lagi, boleh ya? Boleh Pak. Cafe Heyo Pak Ibu ya. Nah, sebelum kita closing, mungkin Bu Rosa ada yang mau disampaikan? Bu? Ya, saya ingin memberikan ungkapan suara hati. Silakan Bu. Iya Bu. Mirna, sesungguhnya kami tak tahu apakah Jessica adalah sahabatmu atau pembunuhmu.
Kami tak tahu apakah Jessica seorang psikopat atau seorang sahabat yang memiliki hati penuh kasih. Yang kami tahu hanyalah bahwa jiwamu yang penuh semangat dipaksa oleh manusia untuk meninggalkan ragamu. Namamu terkenal setelah jiwamu terlepas dari ragamu. Mengadili sesama bukanlah hak kami, tapi mencari keadilan kami rasakan sebagai panggilan hati nurani yang tulus. Mirna, semoga kau berkenan turut menghantar doa kami ini kepada Sang Hakim yang Maha Adil. Doa orang-orang sederhana yang memohon agar keadilan dapat dirasakan oleh semua orang di negeri tercinta Indonesia. Ya, terima kasih Bu, luar biasa. Ya, kita perlu support luar biasa Bu Rosa, ini sangat menyentuh. Tuh Pak Edi mengatakan sampai merinding. Bagus. Ini relevan dan menurut saya sangat relevan sekali lagi dan pastinya menyentuh banyak orang karena ini tentunya keluar dari ini Bu ya, panggilan yang terdalam ya Bu ya. Mudah-mudahan ini bisa didengar oleh mereka yang kita harapkan nanti bisa memberikan putusan yang harapannya sesuai dengan apa yang Ibu bayangkan. Bu Rosa, terima kasih sekali lagi Bu Rosa dan adik-adik ya dari Panti dari Bogor. Dan Bu Rini, terima kasih Bu Rini sekali lagi. Pak Greg, terima kasih. Sama-sama Pak. Bapak-bapak, Pak Jimmy dari Jakarta Pusat, ya Ibu dan bapak-bapak yang lainnya luar biasa. Pak Edi juga sekali terima kasih Pak Edi atas all the coordination, the felicitation. Thank you so much. Kita memang harus sampai di sini dulu, tapi untuk sementara. Next time we'll be Continue. we'll be getting back here and to be presenting another episode to you. Until then, thank you so much, sahabat Bravo. Kita akan ketemu lagi. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang. Selamat beraktivitas. Sukses. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.